Yo. Hey. Asik asik. Iya, Pak. Nek Ono masalah, ojo Ojo penolakan susah. Oke oke. Nek ono perkara, Asik asik. ojo malah nambahi dosa. Digoleki apa masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma jangkruan, acarane gak cuma jangkruan, Acarane gak cuma jangkruan. opo kurang bubuk udah. Iya iya iya. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Iki arepe nang ndi ya dhewe iki? Dan acara ini dipersembahkan oleh Pupuk Indonesia. Ngene dah, ngene dah. Iya apa? Wis. Tak Stop. tontok ya dah. Iki ada sesuatu yang beda. Kalau dulu ada di sana kita lagi joget. Nang kono ana sing putih-putih. Tapi ana tulisane. Nah, iki lho gini dah. Apa Si. iki? Urea. Iki padha mbek aku ngono ta? Cok ngono Ngono, kok Cok. sih. Nek kon putih koyo ngene ngenyer aku seneng. Ya Allah. Ini adalah produksi dari Pupuk Indonesia. Oh. Nah ini ada tulisannya, pupuk bersubsidi pemerintah. Nah, iki. Nah. Iki adalah kata bahas iki to, Mas. Iya, Aku yo lagi memikirkannya. memikirkan apa? Bapakku iki lak petani, ya ta? Memikirkan gelang Memikirkan singe. subsidinya, Oh, subsidi. duduk gelang singe, Oh, ya iya, kan? iya, iya, iya. Bapakku iki lak petani, mari panen ya kan. Terus mari ngono kan kate nandur maneh. Nandur maneh. Terus sekian hari kan terus dipupuki. Iya. Lah kan gawe subsidi gitu. Aku kekhawatiran kok lek gentekan piye. Iya, Iya. ngomong dipupuki iku kan. Dipupuki. Ya, iku Iya. sing rada pingin Ya apa? dipupuki. Ya apa lho? Heeh. Sawahe dikasih Dikasih pupuk, pupuk. Ah, duduk ngono. dipupuki. Kecepetan karepmu iku. Iya, Nah salah ini aku ya. saiki bagaimana kita bahas tentang bijak menggunakan pupuk subsidi. Kadang-kadang wong iku gak ngerti ukurannya surat tarik ora entek. Kadang aku ngono soalnya ya. Heeh. Kesuwan aku. Oh enggak, iku tepak iku arep minggat iku. Kanca-kanca Jawa Timur, ketemu maneh bareng aku Cak Tomo dengan acara gak cuma jangkruan gare cerdas berkualitas. Nah, saiki arep bahas tentang bijak menggunakan pupuk subsidi. Acara ini dipersembahkan Pupuk Indonesia. Oke, nek gak ngene gak ono sing kongkon ngomel ya yo. Nah, terima kasih ini Pak Gatot jauh-jauh ini dari Solo apa dari Jakarta tadi? Jakarta. Dari Luar Jakarta. biasa. Pak Gatot Gambiro Nugroho SEFP Operasional Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero. Tepuk tangan dulu dong. Bantere apa? Koncone akeh. Koncone akeh. Ono ngarep ngene. Woi, kaken pupuk to, lemu-lemu ngarep ya. kabeh. Pak Edi Tertius PLT Kabid Prasarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Edi. Selamat datang. Oh, bedake mau rek. Dibedake. Ora arek kadang-kadang. Dipupuki. Ya dipupuki gitu, Mas. Pak Suharno jauh-jauh ngetol tadi. Wakil Ketua 1 Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kaken pupuk cepet tua. Kok iso ngono? Lah rambutnya kaken pupuk tadi putih. Ya, ada video yang bisa kita lihat bagaimana pupuk Indonesia dan kabarnya. Monggo, silakan. Pupuk bersubsidi diperuntukkan kepada petani yang telah memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 10 Tahun 2022, yaitu pada 9 komoditas saja yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Khusus tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi pupuk NPK Formula Khusus NPK Kakao
Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK yaitu yang wajib tergabung dalam kelompok tani terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian atau SIMLUHTAN. Syaratnya petani yang menggarap maksimal 2 hektar dan menggunakan kartu tani untuk wilayah tertentu. Selain itu, petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat. Total ada 5.920 kios pengecer dan 259 distributor di Jawa Timur. Pupuk Indonesia selaku holding BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 4 Tahun 2023 juga senantiasa menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan pengecer resmi bisa menyediakan stok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga diharapkan stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur aman dan sesuai dengan kebutuhan. Petani diharapkan bijak dalam menggunakan pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, sehingga produksi dan mutu hasil panen bagus dan melimpah, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan tanah terjaga, dan menghindari pencemaran lingkungan. Makmur bersama Indonesia pun bisa terwujud. Makmur bersama Indonesia ku bisa terwujud. Konco-konco Jawa Timur, tepuk tangan dulu dong. Wes. Ojo pindah channel, ojo sampai main layangan. Yes, PT-PT dilebokno nang kandang, ojo sampai blakrak bengi-bengi iki tetep nang acara gak cuma cangkruan. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Oh boleh. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Wow. Pupuke ureane waras. Ya toh? Angkane ngene pupuke. Iya, Tetap arep bahas tentang bagaimana mengelola pupuk bersubsidi dengan bijak. betul. Dan acara ini dipersembahkan oleh Pupuk Indonesia. Bijak menggunakan pupuk bersubsidi. Saya langsung ini Pak Gatot. Ini ada dampak. Apa sih dampak pupuk Indonesia untuk perubahan kebijaksanaan? Karena tadi ngobrol-ngobrol sing dikarepno sakmono dadine sakmono. Pak dampaknya ini bagaimana? Monggo. Nggih. Terima kasih Pak Monyong. Oh siap. Mbak Indah dan juga Pak Edi, Pak Suharno dan mungkin pemirsa di rumah dan ada yang di studio. Tentunya ini kan kebijakan pemerintah. Nggih. Pupuk Indonesia sebagai BUMN tentunya akan terus mendukung kebijakan pemerintah. Jadi kita akan selalu menyiapkan karena kebijakan yang baru ini hanya ada pupuk urea, NPK dan NPKK. Tentunya kami akan menyiapkan yang diminta oleh pemerintah. Ada hal baru di sini karena dengan PP 10 tersebut itu ada pupuk ZA, SP36, organik, itu tidak disubsidi lagi. Makanya Pupuk Indonesia berkomitmen tetap untuk menyiapkan itu, tapi secara komersil. Jadi kami akan menyiapkan. Tetap barang itu ada ya? Tetap itu ada, tapi bukan subsidi lagi. Sehingga mohon maaf harganya adalah harga komersil. Sebelumnya kan harganya itu dibantu pemerintah. Sehingga sangat murah. Gitu. Terjangkau. Kalau dulu waktu disubsidi berapa Pak harganya? Yang tadi yang akhirnya jadi komersil itu? Ya kalau ZA, SP36 itu ya itu mungkin sekitar 2.000, 3.000 gitu ya. Waktu subsidi. Waktu subsidi. Sekarang secara komersil mungkin bisa menjadi 6.000, 6.500 gitu. Lumayan. Per kilo ya? Per kilonya. 6.500 sampai 6.500 sampai 6.500 gitu. Konco-konco, iki sudah dijamin oleh Pupuk Indonesia. Ono barange, tapi sing wingi subsidi saiki wis komersil. Ojo nggawe sampai informasi sing kadang-kadang membingungkan. Ono barange. Ada ya Pak ya? Insya Allah ada. Ya. Pak, ini kan ada kalau semua ketersediaan ini tentang masalah sesuai ya
dengan apa yang disampaikan Permentan nomor 10 tahun 2022 hanya 9 bahan pokok saja yang mendapatkan pupuk subsidi. Padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi. Nah, sing liya-liyane niku boten. Jadi memang pemerintah ingin mengoptimalkan dengan anggaran yang ada itu untuk komoditas-komoditas tertentu yang berdampak sangat signifikan terhadap inflasi. Nah, pemerintah memiliki kebijakan untuk memilih 9 komoditas tersebut. Nah, tentunya sebelumnya kan hampir ada 70 komoditas yang dibantu pemerintah. Nah, tentunya sisanya sekitar 61 komoditas itu 61 komoditas. Ya, yang dipilih hanya 9. Yang tidak disubsidi lagi. Nah, itu kita sebagai BUMN juga pemilik pemerintah itu yang tadi berkewajiban artinya menyiapkan pupuknya, tapi secara komersil. Nah, tentunya kembali lagi kalau pupuknya komersil harganya tentunya jauh lebih mahal daripada yang disubsidi pemerintah. Kalau semua seperti itu kondisinya dari 61 itu tetap ada bahan pupuknya. Insya Allah ada bahan pupuknya, ketersediaannya ada. Karena produksi kami itu setiap tahun itu mencapai sekitar antara 13 juta ton. 1 tahun 13 juta ton. Ya, sementara kebutuhan dari subsidi ini waktu masih 70 komoditas itu 9 juta. 9 juta. Jadi produksi kami lebih dari cukup. Gitu, untuk menjamin ketersediaan pupuk buat petani. Ada dari produksinya 13 juta ton, kebutuhannya 9 juta ton, yang disubsidi itu hanya berapa ton? 9 juta tadi. 9 juta ton. Ya, itu sebelum ada Permentan yang 10. 10 Sekarang tahun sudah ada Permentan 10 sehingga komoditasnya menjadi 9 kan. Nah, sisanya itu dari angka itu menunjukkan bahwa produksi pupuk Indonesia itu sanggup untuk menjalankan amanah pemerintah. Saya kepada Pak Edi. Pak Edi, ini Jawa Timur ini dos pundi. Apakah pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut andil dalam penyediaan ini atau ikut ini gak dijokok sudah menjadi kewajiban pusat Jawa Timur karena luasan lahan punya langkah-langkah sendiri apa enggak? Untuk sekaligus ini tadi syaratnya petani itu bagaimana agar mereka juga dapat atensi dari pemerintah provinsi. Ya, terima kasih Cak Moyong dan Mbak Indah, Pak Gatot, Pak Arno, dan semuanya pemirsa di seluruh Jawa Timur. Sebetulnya pemerintah Jawa Timur ini terus berupaya untuk mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Ya, namun memang terkendala alokasi yang dari pusat ya, karena pemerintah ini mempunyai kemampuan yang terbatas. Ya, sehingga alokasi yang disampaikan ke kita untuk posisi 2023 ini itu 66% Pak dari usulan ya, 66% dari usulan. Yang sebelumnya itu di bawah 50. Sekarang sudah 66. Tapi itu tadi karena ada batasan komoditi. Karena ada batasan komoditi akhirnya meningkat. Ya, cuma yang jadi perhatian kita semua di dalam bijak untuk mengelola pupuk subsidi ini, ketika kita diperhadapkan dengan alokasi yang terbatas, itu ternyata serapannya tidak pernah 100%. Tidak habis? Tidak habis. Nah, ini juga jadi apa kendalanya kok serapannya tidak bisa habis? Kan karek menyerap toh ini. Nah, sebelah nanti kan nyambungnya ke situ. Kenapa Pak Edi kok tidak terserap? Nah, mungkin nanti apakah karena persoalan? Nah, ini kan siapa yang punya hak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di Jawa Timur? Sulit nggak sih mengidentifikasi persyaratan mereka? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa persyaratannya sudah jelas ya. Untuk penerima pupuk ada persyaratan memilikan lahannya 2 hektar ya, dan seterusnya, dan harus juga terdata di dalam simultan. Nah, 2 hektar ya, minim apa maksimal? Maksimal ya. Gitu jelas. Minim apa maksimal apa minimal kan gitu. Nah, maksimal 2 hektar. Nah, kemudian ini untuk penebusan ini juga tergantung dari daya beli masyarakat juga. Karena ketika pupuknya ada,
Tapi ini kenyataannya penebusannya kurang, ini yang mungkin jadi perhatian kita semua. Padahal kita sudah berusaha untuk bagaimana pupuk ini bisa tersedia, ya, tersedia. Namun kenyataannya dalam hal serapan Pak, ini perlu masyarakat Jawa Timur pahami, ini harus ditingkatkan. Supaya alokasi yang sedikit ini, yang dari pemerintah pusat ini bisa semuanya terserap habis. Ya. Ini menarik, yang tadi dari pusat sangat terbatas, Jawa Timur ngomong yang kemarin di bawah 50 sekarang jadi 66%, dan bahkan tidak terserap secara maksimal. Menarik Pak Edi. Ini saya kepingin Pak Suharno menyikapi dari apa yang Pak Edi ini kan sangat bagus, dari pusat membuat itu tapi Jawa Timur katanya nggak terserap. Ya, kenyataan yang ada di lapangan, KTNA menyikapi perubahan kebijakan pupuk ini seperti apa dulu? Monggo. Terima kasih Mas Moyong, Pak Adat yang saya hormati dan seluruhnya, Pak Edi yang saya hormati, dan para pemirsa CTV yang saya hormati. Menanggapi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Karat maupun Pak Edi, pertama adalah Pak Edi memang ironis ya. Jadi di sini ada makanan tapi tidak terserap kan begitu ya. Sama dengan ada sajian nggak diminum. Nah, itu sama saja gitu. Enak gitu. Diminum. Apa permasalahannya kan begitu ya? Bukan, monggo. Sebenarnya di sini perlu kami sampaikan bahwa pupuk subsidi ini bisa mengalir kepada petani. Ini kan mulai daripada SK Permentan dari pusat, kemudian SK per gubernur, di sini adalah Dinas Pertanian Provinsi, SK daripada Bupati, dalam hal ini adalah Dinas Kabupaten. Kemudian dari SK itu turunlah kepada kecamatan masing-masing yang di cover oleh distributor masing-masing, kan begitu alurnya sampai kepada petani. Petani mengusulkan lewat RDKK, sekarang RDKK, elektronik RDKK. Nah, RDKK ini tidak pernah petani itu mendapatkan pupuk sesuai dengan RDKK. RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok. Yang dibutuhkan untuk nanam 1 hektar itu berapa sih pupuknya? Petani yang tahu. Dan itu dituangkan di dalam RDKK. Ketika ini disampaikan, makanya tadi ironis saya dari provinsi ini ya, kalau itu tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Bagiannya petani mestinya 5,5 kental, tapi cuman dibatasi hanya 3 kental. Tidak akan mungkin terserap sampai kapanpun, kan begitu ya? Karena kuotanya yang tadi itu 5 hanya menjadi 3. Betul. Bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa itu sampai kapanpun, kan begitu ya? Ini ada grafis LDKK. Nah, monggo. Karena ternyata ketemu rumusnya. Yang tadi harus kebutuhannya 3, yang 5 ditulis 3. Ya sisanya 2 kapan ente? Ayo coba kita lihat. Terus, Pak Arno, silakan. Terus. Nyambungkan. Jadi dari SK sekarang yang dari Permentan nomor 10 2022 itu, sekarang ini kan pupuk itu dialokasikan ke daerah-daerah masing-masing sesuai dengan SK, sehingga pembagiannya di daerah itu misalkan Madiun contohnya mendapatkan 31.000 ton misalkan, dibagi dari seluruh petaninya yang mengajukan di dalam RDKK, sehingga ini ketemu berapa kental per hektar. Nah, rata-rata sekarang ini ada sekitar 3 kental. Padahal, maaf ya, tak teruskan saja. Terus loh, mulai kapan aku ngotot untuk mana? Kapan aku kok stop? Karena ini enggak. Iki antara 3 mek 5 itu jelas ya. Apa ini jatah kudu 5 dikek loro ya gak entek loro iki ya. Gitu ya. Oke. Nah, karena regulasi itu tadi. Regulasi. Berarti bukan salah pusat, tapi di provinsi mungkin pengajuannya RDKK-nya itu. Ketika tidak ada inputan secara jelas, luasannya lahan, podo aku wong Tegalan tanganku yang ngarit kabeh koyo ngene. Gelempungan anak. Nek 5 akhirnya tadi telu ya suwi banyak. Iya, jadi gini sebenarnya. Sesuai dengan yang saya itu sudah 40 tahun tani. Itu BPTP pada waktu saya ikuti itu sebenarnya ideal. Ideal tanaman padi dalam 1 hektar itu membutuhkan N-nya itu 125%. Ya, itu kan 46% gitu ya. Nah, kemudian P-nya butuh 45%. K-nya butuh 45%. Makanya yang kemarin itu adalah program atau mindset 532 itu adalah mindset yang betul-betul ideal. Artinya apa? P-nya terjaga, K-nya terjaga, N-nya juga tidak terlalu berlebihan. Nah sekarang. Oke, tahan dulu. P-nya terjaga, N-nya terjaga, K-nya terjaga. Ojo sampai salah.
Nek salah maju mundur kurang walaupun metu mencungul tapi saya tetap ijo. Oh, kok ngerti ya? Lah aku tuh wong desa aja pindah channel. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo Baru terang no, neng kene gak koyo pupuk awake dhewe. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur enak. Ngomong mbek para ahli iku enak. Pak Suwarno Adep rene lho ahli kamerane nang urusan kene. beras. Yo, sing iki ahli pupuk. Acara ini dipersembahkan oleh Pupuk Indonesia. Entah nyam. Ya, saya kepada ini menarik Pak Gatot. Ternyata apa yang menjadi keinginan panjenengan tanggapannya juga bagus di masyarakatnya. Memang perlu ada campur tangan pusat di dalam proses mengelola. Bagaimana Bapak melihat potensi relatif besarnya petani yang ada tadi tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi. Sedangkan tadi ada yang kuotanya 5, tapi aturannya hanya 3. Sedangkan keinginan sampean juga terserap semua sehingga kebutuhan hasil dari panen yang diharapkan itu menjadi tadi apa tagline-nya? Panenku, lali. Makmur bersama Indonesia dengan pupuk Indonesia kan itu asik itu kalau menjadi semangat. Monggo Pak. Monggo. Ya, terima kasih Mas Monyong dan Mbak Indah. Memang kondisinya ya Pak Suwarno, Pak Edi, bahwa sekarang ini kan dengan PP 10 ini banyak petani yang komoditasnya tidak disubsidi itu jadi memerlukan pupuk kan gitu. Nah, kalau dari teknis kita tuh siap, sangat siap karena pupuk kita memang berlebih. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah harganya itu mahal. Yang sebelumnya petani-petani itu dia membeli dengan harga murah karena mendapat pupuk subsidi. Ini perlu sosialisasi yang sangat intens kepada petani-petani karena kan terus terang kami kan mendengar juga apa bedanya kami petani kentang dengan petani cabai, sama-sama petaninya hidup di sini juga di negara yang sama. Nah itu kan menjadi ya bahan evaluasi kami semua lah Pak ya. Nanti saya yakin wakil rakyat akan mendengarkan ini bahwa suara-suara dari petani yang komoditasnya tidak disubsidi itu tentunya nanti akan ini bukan di area kami ya, tapi kami mendengar bahwa wakil rakyat dan pemerintah akan melihat seberapa besar dampak dari komoditas tersebut bagi perekonomian daerah. Nah itu tentunya harus ada kajian-kajian yang untuk dijadikan kebijakan baru oleh pemerintah. Oke, gitu. Pak Gatot, ini sebarannya nanti prioritas itu akan ada di mana aja pupuk Indonesia itu yang bersubsidi itu tadi? Di seluruh Indonesia. Jadi sebaran pupuk ini ke seluruh Indonesia. Dan itu kami menyebarkan atau mendistribusikan pupuk itu berdasarkan dari perintah dari pemerintah daerah, Kementerian Pertanian turun ke dinas dari provinsi, kabupaten gitu. Jadi itu seluruh Indonesia tercover. Gitu. Pak Edi, ini sudah dijelaskan bahwa perintah untuk sebarannya itu kalau mungkin di provinsi akan turun kemana aja? Kota kabupaten atau apakah sama kuotanya atau seperti apa? Monggo. Terima kasih Pak Menem. Untuk alokasi pupuk ini kan disesuaikan dengan alokasi yang dari Kementerian Pertanian dari Permentan. Nah kemudian dari alokasi tersebut itu kita breakdown. Tapi sebelum saya jelaskan ini ada perubahan yang perlu dipahami. Kalau dulu itu memakai sistem ERDKK, sekarang e-alokasi ya. Ya ini Pak Arno. E-alokasi ini nanti yang tercantum di dalam T-Puber ataupun di dalam kartu tani itu adalah alokasi. T-Puber itu apa? Tebus pupuk bersubsidi. Itu aplikasinya. Kan minimal orang-orang di daerah wong desa T-Puber. Singkatannya keren ya, T-Puber. Tutup puber. Oh, tua-tua atau puber gitu. Aneh Pak nih. T-Puber tebus pupuk bersubsidi.
Nah, aplikasi ini sebetulnya mewadai petani yang tidak bisa menggunakan kartu tani ya. Kartu tani ini bisa menggunakan KTP, kemudian menggunakan T-Puber yang dikelola oleh kios. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Harno, permasalahan yang dulu itu mintanya 5.000 misalnya, jatahnya 3.000. Tapi yang di kuota, yang di dalam T-Puber itu adalah usulan yang 5.000 tadi. Padahal alokasi yang dari pusat itu enggak sebanyak 5.000. tadi 5.000 itu. Iya. Itulah yang sering kali ramai di masyarakat. Sehingga pemerintah sekarang menerapkan perubahan kebijakan dengan mengimplementasikan namanya e-alokasi. Ya. Sehingga nanti yang masuk di T-Puber atau ini ada aplikasi baru yang nanti akan di-launching oleh PI yaitu Rekan, ya, Rekan Kios. Itu akan masuk di dalamnya adalah alokasinya, ya. Alokasinya sehingga berapapun kuota yang muncul di situ itu adalah alokasinya, sehingga nanti petani tidak bingung lagi. Wong di dalam penebusan datanya itu masih 5.000, ternyata 3.000 sudah nggak ada pupuknya. Nah, sekarang dengan sistem yang baru ini petani akan menerima langsung alokasinya. Jadi kalau alokasinya 3.000 ya 3.000 yang muncul di situ, nggak 5.000 seperti yang dulu. Nggak, artinya dengan dealokasi itu tadi kemungkinan serapan yang diberikan oleh pemerintah pusat akan maksimal nggak? Ya, kalau saya lihat perkembangannya ini di Februari ini aja sudah mencapai 17% ya dari kuota. Artinya ini sudah on the track ya. Secara signifikan dengan perubahan kebijakan ini sudah bisa mewadai kebutuhan dari petani. Artinya optimis lah untuk tahun Optimis, ini ya. 2023 yang tadi sudah sampai akhir 2023 bisalah terserap semua yang semuanya, sudah ya. 66% itu tadi yang sudah dinyatakan. Betul, ya. Oke. Ini sudah mulai didistribusikan ya di Jawa Timur ya? Sudah mulai 1 Januari. 1 Januari. Saya ke Pak Harno. Pak Harno, saya optimis nih karena tadi Pak Gatot sudah menyampaikan lalu ini memang ada alokasi itu sendiri bisa melakukan. Nah, tinggal bagaimana masyarakat di desa atau yang tadi ada di KTNA itu mampu untuk menggunakan hal tersebut sehingga bahasa nenek wong desa kok gak selegenje. Aku njaluk telu tapi ngono hasilnya telu setengah. Nah, ini biar tetapnya gimana juga. Ya. Jadi begini, di tingkat petani ini memang regulasi pupuk, Mas Moyo. Ya. Ini jenengan saja mumet kira-kira. Mumet. Karena gonta-gantinya Aplikasi dan aplikasi. Nah, petani tidak memperhitungkan itu. Ya. Petani penggarap, petani tidak memperhitungkan itu. Sehingga nyun sewu, saat ini pun banyak yang kena tersangkut APH. Aparat penegak hukum terkait dengan admin-admin itu saja. Oke. Ini mohon karena persoalan admin saja, petani itu bukan petani, pelaku mulai distributor, dinas, kena. Makanya ini semakin ruwetnya ini, ya semakin sulitnya ini, semakin ketatnya ini, petani ini semakin sulit juga untuk mendapatkan. Sehingga pantas tadi disampaikan tidak terserap semua. Loh kok aneh? Wong petani ki butuh kok gak dikekno. Lah karena regulasinya gak nyambung gitu loh. Kalau disambung-sambungkan APH yang masuk. Repot kan? Repot ini loh. Ini yang perlu segera pada konteksnya subsidi ini adalah untuk meningkatkan produksi agar petani itu dengan pertaniannya itu tanaman bisa menghasilkan yang maksimal. Untuk kebutuhan pangan nasional kan begitu konteksnya subsidi ya. Ya. Bukan untuk manusia bukan. Bukan bansos bukan. Tapi untuk tanaman itu agar tanaman menghasilkan yang maksimal kan begitu ya. Sehingga pangan terjaga gitu. Lah, kalau ini konteks ini pupuknya bermasalah, tanaman pasti bermasalah. Karena tanaman itu eksak. Nah aku kok rabuk, ya aku gelem urip kan ngono kan. Nek gak kok rabuk, gak lemu aku. Apa dikei banyu terus ya kembung. Apa nek kurang gitu. Guyu gak melok nandur guyu. Tahan Pak Rob. Nah, ini apakah cukup? Nah, bagaimana kita harus kan mencarikan solusi. Saya setuju dengan Pak Edi, dengan Pak Gatot. Setuju artinya
ada yang tidak paham ini akhirnya tersangkut. Nah, Betul. bagaimana ngurusnya agar bisa dapat kebijakan dari Pak Gatot, dari Pak Edi? Memudahkan itu bagaimana? Apakah cukup daftar ke kios? Apa cukup daftar ke KTNA atau seperti apa? Kudu daftar di KTNA beres Yusuf. Oh, Pokoknya iki respon mari daftar KTNA beres iki opo. Terus piye? Oke. Nah, nanti dijawabnya lagi. Nanti kan tidak semua ada KTNA neng desa-desa neng pelosok. Nah, itu bagaimana? Nah, kita kayak gitu ya. Nah, agar semuanya tidak tersangkut, paham dengan kebijakan kayak gitu. Ojo pindah channel, ojo nang ndi. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore. Ceguan rek ngombe kopi ini mau Iya, cegukan barang. Iya. Keselak ta? Enggak keselak kopi mau. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh Pupuk Indonesia. Kanannya itu pupuknya beres, yang situnya enggak beres. Atau kebalikannya. Kakean pupuk ngono ta Ya iya, maksudnya. makanya nggak mateng-mateng. Terima kasih. Pak, lanjutkan tadi. Kita ini harus punya semangat bahwa apa yang menjadi program pemerintah yang namanya Permentan nomor 10 tahun 2020 ini kudu sukses bareng. Ya. Karena 2000 moto plus 200 sih kayak kaya motor rotok sok-sokan. Banyak ya plusnya. Iya, 2022. 2022. Permentan 10 2022. Permentan 10 tahun 2022. Nah, ini biar jadi semangat bersama. Artinya tidak hanya pemerintah yang harus segera menyelesaikan, tapi masyarakat juga. Nah, untuk tidak ada lagi kegelisahan di masyarakat tadi dari alokasi dari yang lama seperti itu. Nah, bagaimana menurut panjenengan solusi yang lebih tepat? Solusi yang paling tepat adalah ada dua alternatif, Pak Mayo. Satu, APBN harus mencukupi kebutuhan. Ya, kalau ini tidak mungkin, subsidi ke petani dinaikkan. Ya. Karena apa? Disparitas daripada pupuk subsidi dengan non subsidi ini ada 5 kali lipat harganya. Kenapa? Ini kalau 2 kali lipat katakan pupuk Ponska subsidi itu 230.000 per sak ya, 230.000 per sak. Ini kalau kita naikkan misalkan saja menjadi 500 misalkan. HET-nya Pak. HET-nya di tingkat petani. Ini kan bisa menambah daripada jumlah pupuk yang akan disebarkan kepada petani secara keseluruhan, ya. Kemudian kualitasnya yang tadi PK-nya yang sekarang 3, 10, 12 kembali kepada 15, 15. Kemudian organik disubsidi kembali akan menjadi ideal berapa? Yaitu konsep 5-3-2. 5 kuintal organik, 3 kuintal Ponska atau NPK, 2 kuintal urea. Ini hasilnya luar biasa dan bagus. Penyakitnya nyingkreh, ndak doyan. Iya lah sekarang ini N-nya yang dominan. Lemune gitu ya. Wite itu maksudnya. Iya, ijo royo-royo bener. Iya, ijo tenan. Tapi buahnya ini banyak kendala. Dan ketika ada serangan hama penyakit MK1, MK2, musim kemarau 1 kemarin, musim kemarau 2, hancur petani mulai Banyuwangi sampai Sumedang. Hancur. Ini mulai agak baikan, tapi rendemen tetap kurang. Karena banyaknya sekarang itu rendemen ya kalau kombin ya pakai kombin itu berkisar 58. Karena ini tadi unsur P dan K-nya kurang ini tadi sehingga malai ini tidak bisa kuningnya bareng, tuanya bareng kan gitu kan dan sebagainya. Ketahanan daya tubuh dan sebagainya ini berkurang. Ini permasalahannya. Pak Gatot, total jatah dari pemerintah berapa ton ini untuk pupuk Indonesia produksinya untuk tahun ini sudah akan seperti apa? Berapa ton untuk tahun 2023? Kami Pupuk Indonesia merencanakan itu sekitar 12 juta ton. 12 juta ton untuk produksinya. Tapi di awal tahun kita punya cadangan 1,5. 1,5 ton. Jadi kalau di total untuk tahun 2023 jadi 13,5.
13,5 juta ton. Nah, Juta ton lagi. Juta, juta ton nih. Nah, kebutuhan pupuk bersubsidi itu 7,8 juta. Oke. Jadi masih ada banyak. Sisa yang ya 5 juta lebih untuk ini tanpa subsidi. untuk non subsidi Non-subsidi, untuk mohon maaf. komersil. Ya, non-subsidi. Dari 5 juta ini itu juga kita rencanakan sekitar 1,5 juta untuk tahun 2024. Oh. Jadi kita tuh memikirkan juga ketersediaan pupuk subsidi ini Iya. untuk tahun 2024. Jadi ada saving setiap tahun. Ada ya, saving, ya, makanya ya, tadi ya. yang saya sampaikan di akhir tahun lalu, awal tahun ini tuh kita punya 1,5 kan. Nah itu adalah bentuk kebijakan kita bahwa selalu menyiapkan di akhir tahun untuk periode tahun depan. Ya. Untuk memastikan bahwa pupuk itu tersedia bagi petani, terutama petani yang bersubsidi. Oke. Menyikapi mungkin ada seperti Pak Arnold sampaikan tadi. Ini kan hanya persoalan batas komunikasi yang pusat sudah menyediakan secara bagus, tapi mungkin komunikasinya ke bawah belum bisa terterima. Gimana sebenarnya, Pak? Ini bukan komunikasi ini, Mas Monyong, Ya. Mbak Indah. Jadi ini adalah satu pihak dari petani Ya, katanya. mengharapkan sesuatu. Oh, oke. Dari pemerintah tentu ingin, saya yakin pemerintah ingin memenuhi keinginan seluruh rakyatnya. masyarakat, ya, Tapi ya, kan ya. kebutuhan pemerintah ini kan juga banyak. Iya. Ada subsidi energi, subsidi minyak, subsidi listrik, nah subsidi pupuk, kan banyak lagi subsidi. Ya, ya. Nah kalau anggaran tidak cukup, Cukup. ada dipilah-pilah kan Pak ya. Ya, Nah, ya, harapannya tentunya ini nih bukan sebagai wakil pemerintah ya. Iya. Ya harapannya kalau semua pajak-pajak rakyat perusahaan terbayar, mudah-mudahan income meningkat bisa untuk subsidi yang bagi rakyat ini. Oke. Kira-kira gitu Pak. Siap. Tahan dulu, ada yang WA. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, mohon Waalaikumsalam. diperhatikan nasib petani di lapangan kalau pupuk. Lapangan mana itu? Nah, kayaknya depan rumahnya sendiri. Oh iya iya iya. Di lapangan aku ini petani ku Tegalan. Di Lah depan tulisannya lapangan. ngono deh, apa pakai bal-balan? Kalau pupuk langka dan mahal, apalagi harga gabah murah, gimana nasib petani mau sukses? Terus ini dari Banyuwangi, pupuk subsidi urea SP36 kok langka di wilayah Banyuwangi. Banyuwangi mana? Nah iki gak jelas ya, kayaknya pinggir sampingnya iki lho. Jember. Jember. Oh iya iya. Pak RDKK di desa kami di Pujon Kidul banyak yang tidak terdaftar. Walau sudah diajukan, dalam satu desa hanya beberapa orang saja yang dapat. Bagaimana ini? Saya petani tapi sulit mendapatkan pupuk subsidi karena aturan yang berbelit-belit dari sang penyalur. Ini dari Ainur di Ngantang, Malang. Antang Malang. Ya, ada aplikasi yang dijelaskan di JTV, tak pernah disosialisasikan oleh penyalur. Sampai saat ini kartu tani tidak ada fungsinya. Oke. Oh iya, Pak Edi dulu mungkin karena ini wilayah Jatim, ada yang Jember, maaf, yang Banyuwangi, ada yang Malang, ada yang Antang, ada yang di depan lapangan tadi itu ya. Monggo, ini gimana ini? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi untuk tadi disampaikan ERDKK yang tidak bisa masuk ya dalam sistem ini memang tempo hari ini ada permasalahan di sistem Simultan ya. Sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian di mana Ada kendala. Ada kendala. Ya. Berapa hari, Pak? Pak Arno mungkin sudah paham. Sudah ini. paham ya. Ya, jadi kebetulan sistemnya kementerian ini yang jadi tulang punggung untuk data petani ini kena hack ya. Oh, kena hack berapa hari itu, Pak? Nah, kemudian ya 2 minggu. Oh, ya. 2 minggu. Tapi hancur semua datanya sehingga Aduh, teman-teman di lapangan itu berusaha merecovery ya, semoga cepat kembali ya, Nah, Pak Edi, karena ya. kejadian ini sehingga kemarin banyak yang terinput di e-alokasi, tetapi ketika ini kan link Pak dengan simultan tadi, datanya di simultan nggak ada, tertolak akhirnya. Nah ini mohon dipahami dan semalam kami juga sudah membahas ini di rapat ya di kementerian. Memang ada perhatian dari pemerintah dan mungkin dalam waktu dekat akan segera dipulihkan datanya yang simultan ya. Tapi ini bertahap juga. Jadi nanti minta kepada seluruh petugas kecamatan untuk input ya,
memaksimalkan input yang ada di simultan tadi. Karena kuncinya di sana, ini kan terintegrasi, meskipun di alokasi terinput, ketika simultannya nggak ada datanya, langsung tertolak. Kemudian tadi disampaikan, mungkin nanti ada rananya di Pak Gatot, ya, Pak Gatot ya, kaitannya dengan yang pupuk. Ya. Jadi disebut pupuk apa Pak? SP ya? Iya, monggo Pak Gatot, mungkin Pak silakan. Gatot nanti bisa menjelaskan. Ya, ini sebenarnya kalau kami melihat secara keseluruhan Oke, ya, Pak. pupuk Indonesia ini menyiapkan apa yang diminta oleh pemerintah, Oke. gitu. Jadi kalau tadi terjadi beberapa hal bahwa kok saya nyari pupuk susah. Itu mungkin bisa jadi banyak hal. Salah satunya adalah petani tadi belum berkelompok. Iya, iya. Gitu kan, pemerintah tidak, memang syaratnya kan harus berkelompok sehingga bisa masuk ke IEDKK, sehingga bisa dapat masalahnya. Kemudian juga ada beberapa petani yang tadi yang saya sampaikan bahwa mereka tahunya itu punya jatah 100. Ya. Tapi pemerintah anggarannya hanya cukup 30. Iya. Saat dia sudah mengambil 30, mau minta lagi kan nggak ada. Nggak ada. Dipikir dipersulit karena jatahnya udah habis. Dia loh, jatah saya 100 gitu kan. Karena pemahaman anggaran pemerintah yang terbatas ini mungkin perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat petani gitu. Agar mereka lebih bijak menerima pupuk yang memang itu sesuai dengan kemampuan pemerintah. Oke. Konco-konco Jawa Timur, nah ini sudah mulai tertata. Bagaimana sekaligus jauh sampai nang dindi. Tetap nang acara gak cuma cangkruan, gak cerdas berkualitas. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore. Gak Cuma cangkruan. Tepuk tangan dulu dong untuk Pupuk Indonesia. Dan acara ini dipersembahkan oleh Pupuk Indonesia. Gak kepingin kalah kok Bu, indah ini. Konco-konco Jawa Timur pacene seneng nek sumpama hasil panen kita setiap 3 bulan atau setiap musim panen berhasil dengan baik. Itu juga karena keberhasilan juga dari Pupuk Indonesia. Betul. Iya. Seperti saya yang berhasil di Pupuk. Salah kamu. Parno, apa harapannya ke depan untuk keberadaan pupuk bersubsidi dan kepada pemerintah juga ini tidak mencari kesalahan tapi mencari kerja bersama solusi untuk bangsa dan negara. Monggo. Mas Yong, kami menyampaikan bahwa khususnya Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional. Iya. Jadi mulai padi, jagung dan tebu ini yang pertama itu. Bukan hortinya juga luar biasa untuk Jawa Timur. Mulai karena itu kami mohon kepada pemerintah, subsidi pupuk ini kalau Permentan nomor 10 2022 9 komoditas mohon ditinjau kembali. Karena apa? Tembakau yang Madura yo geger yo an. Ya, ini rame ini Dinas Pertanian saya kira arti demo tak ganggangi itu ya enggak boleh. Nah, ini saya juga tidak ada unsur negatif. Pemerintah saya yakin akan membela petani. Pasti itu sudah. Ya, pasti. Itu karena konsep. Nah, yang kedua, kami mengharapkan agar komponen daripada pupuk subsidi ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ya. Artinya apa? Nutrisi yang diserap tanaman ini harus sesuai dengan yang diberikan, kan begitu ya. Kalau tidak sesuai, pasti akan error, kan begitu logikanya. Ya. Nah ini kami harapkan NPK kembalikan kepada 15-15, kemudian orangnya 2 kental, organik harus disubsidi kembali. Karena apa? Karena ini akan meningkatkan daya tahan tubuh tanah, mensuburkan tanah, kemudian unsur-unsur kimia bisa ternetralisir kembali. Kan itu kimia toh semuanya ini. Tanpa organik nggak bisa itu. Akhirnya tanah nanti kalau terus-menerus dipakai kimia akan hancur. Ada program OPO, baiknya program OPO ini adalah sekarang ini kan kalau petani nggawa kletong nih sawah kan nggak mungkin toh. Nah, ini harus ada produsen gitu loh. Ini disetorkan kletongnya ini kepada produsen agar diolah, itu yang bagus gitu loh. Sip. Makasih itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Pak Edi, monggo Jawa Timur harus seperti apa? Ini karena program dari pemerintah pusat sudah luar biasa baiknya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Untuk ke depan ini mungkin yang perlu diambil oleh semua pihak yaitu pengawasan sebetulnya. Karena selama ini yang sering menjadi kendala yang tadi di awal juga disampaikan oleh Pak Harno, ada APH dan seterusnya. Ini sebetulnya perlu ada peningkatan fungsi pengawasan tidak hanya di pemerintah ya, dari masyarakat juga harus turut aktif memantau penyaluran pupuk ini agar dapat dipergunakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya. Dan tentunya dengan ya, dengan kegiatan pengawasan ini tentunya ini juga nanti akan berdampak pada penyaluran pupuk yang lebih transparan ya dan akuntabel sehingga masyarakat ini bisa menerima manfaat dari pupuk subsidi ini. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Dan mungkin juga agar nggak trouble lagi aplikasinya dari Kementerian itu yang Pertanian. terpenting. Oke. Ini biar membantu Pak Gatot sebenarnya ya. Ini sampai keliling-kelilingnya Pak Gatot yo pas tutuk kuno pas aduh. Monggo Pak Gatot, mungkin apa yang diharapkan disampaikanlah kepada masyarakat Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Monggo Pak. Cak Monyong, Mbak Indah. Saya izin ya, saya ditemani teman saya ini. Oh iya. Namanya Pak Rizky ini. Iya. Nah, Pak Rizky itu beliau yang bertanggung jawab di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, saya harapkan mungkin bagaimana pendapatnya terkait dengan kerjasama selama ini dengan pemerintah provinsi. Oke. Podo bayaran kok meneng. Iya. Agak cepat. Monggo Pak Rizky. Baik Pak, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota untuk seluruh Jatim karena atas koordinasinya dan baik serta penerbitan SK dan realokasi juga sangat membantu kami untuk mempercepat penyaluran karena memang penyaluran itu sangat dinamis di bulan ke bulannya, ada pergeseran musim tanam sehingga ada yang sudah nggak butuh sehingga bisa dialihkan kepada wilayah kabupaten kota yang membutuhkan. Terima kasih. Ya. Makasih, luar biasa. Jadi ngono loh panjang nenek bayaran bodoh. Sedikit saja mungkin untuk masyarakat Jawa Timur sebagai atensi agar jadi semakin lebih baik. Monggo Pak. Ya, pertama tentunya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Provinsi Pertanian dan dinas-dinas kabupaten yang saya merasa sangat untuk Jawa Timur itu kinerjanya paling bagus, paling kooperatif karena memang mereka menyadari Jawa Timur ini adalah lambang lumbung pangan nasional. Tentunya untuk masyarakat petani, mari kita sama-sama bijak menerima kebijakan pemerintah dan terus berupaya dengan jalur-jalur yang elegan, yang baik untuk menyampaikan aspirasi. Kalau memang itu masih diperlukan perbaikan, evaluasi, silakan. Tentunya saya sangat yakin pemerintah akan mendengarkan dan Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang dimiliki oleh pemerintah juga siap untuk mendukung kebijakan dari pemerintah untuk memajukan pertanian di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur bijak menggunakan pupuk subsidi. Itu adalah sebuah tema dan tagline dari harapan besar. Ya, baik itu harapan besar pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan harapan besar petani untuk memberikan sumbangsih atau harapan kepada anak muda ke depan. Muga-muga acara iki bijak menggunakan pupuk subsidi ini memberikan pendidikan, memberikan harapan, memberikan kemanfaatan dan mampu menjawab semua masalah-masalah ke depan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Bersama memakmurkan Indonesia. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Ono sing disampaikan pupuk Indonesia. Bersama memakmurkan Indonesia. Betul. Pupuke produk dewe.
ngono, pemerintah rakyat yo tak